Enggak. Wah, menarik banget. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast Hisahna. Hidup dengan Islam, iman, dan ihsan. Podcast ini yang bakal nemenin kalian untuk lebih memahami apa itu arti kehidupan. Pastinya dengan cara yang lebih asyik dan kekinian dong. Wah, benar banget nih kalau misalnya kita mendengar istilah iman, ihsan, dan Islam dalam pelajaran agama. Kali ini kita akan bahas bersama dengan lebih santai dengan tiga topik utama kita, yaitu bagaimana sih cara agar iman, ihsan, dan Islam selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan itu episode kali ini kita beri judul 3 pilar kehidupan. Nah, betul banget tuh. Jadi kita kedatangan 3 bintang tamu anak muda yang sangat inspiratif. Yang pertama ada Cindy, Bunga, dan juga Eca. Halo semua, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Aku Bunga, kabar alhamdulillah sehat. Dan senang banget bisa hadir ke acara ini karena dengan topik yang cukup menarik dan juga penting, berat tapi penting bagi kita anak muda sekarang. Halo, aku Cindy, kabar alhamdulillah baik. Walau tadi sempat panik sih, takut telat datang ke sini. Iya benar. Aku Eca, saya juga. Tapi jujur deg-degan sih, soalnya baru pertama kali ini ngisi podcast. Wah, mantap banget nih bilang kamu kita kali ini. Ada yang panika, ada yang deg-degan, ada yang serius banget. Paket lengkap mereka ya. Iya, namanya kan juga hidup pasti campur-campur. Betul, itu tinggal gimana kita nyambunginnya sama iman, ihsan, dan Islam. Nah, itu dia. Dan aku yakin bakal banyak contoh sehari-hari untuk diceritain. Nah, sebelum masuk ke topik utama kita nih, aku jadi penasaran deh sama kalian. Anak SMA tuh kan kesibukannya berbeda-beda ya. Kalau kalian sendiri nih, apa sih kesibukan kalian akhir-akhir ini? Bener banget nih Kak, kalau dari aku pribadi, kesibukan akhir-akhir ini aku lagi mempersiapkan lomba. Jadi bisa dibilang aku sibuk untuk mempelajari materi baru dan juga harus bisa manage waktu karena harus bisa diimbangkan juga, jangan sampai lupa juga tentang ibadah dan tetap menjaga sholat dan mengaji gitu. Kalau aku malah lagi sibuk jadi panitia acara sekolah sama kegiatan organisasi gitu. Seru sih, tapi lumayan makan waktu dan harus pintar-pintar atur jadwal biar ibadah tetap jalan. Kalau aku sendiri lagi fokus buat ikut turnamen basket antar sekolah. Juga banyak tugas tambahan dari sekolah. Capek banget sih, tapi kalau diniatkan karena Allah, insya Allah pasti ringan. Wah, keren banget nih bintang tamu kita kali ini. Meskipun mereka sibuk dengan kegiatan sekolahnya, mereka masih ada waktu untuk melakukan ibadah mereka. Betul banget tuh. Pas juga nih sama tema yang bakal kita bawain di podcast kali ini. Jadi, gak usah lama-lama lagi. Yuk, kita masuk ke pembahasannya. Kita mulai dulu ya. Islam, iman, dan ihsan seringkali disebut sebagai 3 pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Nah, menurut kalian bertiga nih, apa sih hubungan dari ketiga hal tersebut? Jadi untuk iman sendiri itu dapat dianalogikan dengan sebuah pondasi bangunan yang dimana jika pondasi itu kokoh, maka bangunan yang di atasnya itu juga akan ikut kuat. Begitupun dengan iman yang menjadi dasar keyakinan kita, bahwa kalau semisal iman kita lemah, maka ibadah kita juga akan ikut goyah. Lalu Islam itu ibarat bangunan yang berdiri di atas fondasi iman, yang artinya Islam itu perbuatan yang nyata seperti sholat, zakat, puasa, dan berbuat baik pada sesama. Tanpa bangunan, fondasi nggak akan terlihat. Jadi iman itu harus diwujudkan melalui amal. Nah, kalau ihsan itu kualitas, supaya rumah kita itu indah, rapi, dan bercahaya. Jadi, jika kita melakukan beribadah, bukan semata-mata hanya ingin dipuji, tapi karena melihat Allah itu ada di depan kita. Begitupun sebaliknya,
Iman itu adalah pondasinya, Islam itu bangunannya, dan Islam dan ihsan itu ruangan, suasana yang kita tinggalin dan nyaman tinggal di dalam sana. Penjelasannya keren banget ya, jadi jelas banget nih kalau misalnya iman adalah pondasinya, Islam adalah amalan nyata, dan ihsan adalah kualitasnya. Aku jadi paham nih kalau semua itu dijadikan jadi satu, bagaimana sih cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah betul banget tuh, kita kan hidup nggak cuma lewat teori aja ya, kayak misal di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan pertemanan. Jadi gimana sih kita cara nunjukin iman, Islam, dan ihsan itu kalau lagi beraktivitas kayak biasanya? Kalau aku sih mulai dari hal kecil dulu ya. Misalnya iman bisa diwujudin dengan kita percaya dengan kuasa Allah bahwa setiap usaha kita itu pasti ada campur tangan dari Allah. Dan juga kita niatkan belajar kita itu karena Allah, bukan hanya semata-mata kita ingin mendapatkan nilai bagus, tetapi mengingat kita akan mendapat keberkahan yang terus mengalir. Kalau Islam bisa kita praktekin lewat ibadah dan sikap sehari-hari. Contoh gampangnya nih, kita tetap bisa sholat tepat waktu walau lagi sibuk sekolah, nggak nyantai pas ujian, dan membantu orang tua di rumah. Itu semua merupakan bagian dari bangunan dalam Islam tadi. Nah, kalau ihsan, menurut aku, gimana cara kita melakukannya dengan tulus. Misal, kita lagi membantu teman kita yang jatuh bukan karena ingin dipuji, tetapi karena Allah itu lagi melihat kita. Atau pas sholat kita khusyuk dan membayangkan bahwa Allah itu lagi ada di depan kita. Jadi, kualitasnya yang harus dijaga. Aku juga sering mengingat kata Ali bin Abi Thalib bahwa kita jika melakukan sesuatu hal yang baik itu akan menambah cahaya putih di hati kita, dan jika kita melakukan maksiat akan menambah titik hitam di hati kita. Jadi setiap harinya kita akan memilih mau memperbanyak cahaya atau noda di hati kita. Masya Allah, adem banget ya. Jadi kalau kita mau ngelakuin Islam, iman, dan ihsan dalam kehidupan kita nggak perlu nunggu momen yang besar ya. Jadi kita bisa mulai dari hal yang kecil dulu. Setuju banget, jujur aja di zaman saat ini banyak banget tantangannya, seperti godaan gadget, sosial media, atau lingkungan yang bisa bikin kita lemah. Jadi penting banget nih kalau misalnya kita punya tips and trick agar kita bisa menjaga iman, Islam, dan ihsan di kehidupan kita sehari-hari. Betul banget nih. Jadi penasaran deh, dari kalian bertiga ada nggak kira-kira tips and trick supaya kita nih ya Gen Z biar bisa terus melakukan Islam, iman, dan juga ihsan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau aku sih biasanya mulai mengatur waktu dengan cara membuat jadwal biar gak kebanyakan scroll sosmed. Aku juga suka mengisi waktu lenggangku dengan menonton kajian online dan membaca quotes Islami di Instagram. Jadi gadgetku tetap aku pakai tapi lebih ke arah positif. Kalau aku nyari circle atau lingkungan yang baik, misalnya teman yang bisa diajak sholat bareng atau teman yang ngingetin kita kalau kita lagi di jalan yang salah. Soalnya kan kalau lingkungannya positif, otomatis kita lebih gampang menjaga iman dan ibadah kita. Aku nambahin ya, kalau ihsan itu bisa dijaga dengan niat yang diluruskan. Jadi sebelum ngelakuin suatu hal, aku biasain tanya dulu ke diri aku sendiri, aku ngelakuin hal ini karena Allah atau cuma karena ingin mencari perhatian orang lain. Jadi kalau niat kita udah benar, otomatis ibadah dan juga sikap kita juga akan terjaga. Wah, menarik sekali nih tips dari kalian. Mulai dari mengatur waktu, meluruskan niat, dan mencari circle yang baik. Semua itu bisa menjadi wawasan kita di zaman sekarang. Nah, betul banget tuh. Jadi pas kalian bertiga menjelaskan di sini tuh aku kayak amazed banget sama kalian. Alhamdulillah. Kalian tuh Gen Z yang gak abai gitu loh sama permasalahan di agama Islam ini. Jadi aku mau bilang terima kasih banyak ya buat Cindy, Bunga, dan juga Eca yang sudah mau sharing di podcast Hisana.
Semoga Allah selalu menjaga Islam, iman, dan ihsan kita semua. Amin, amin, amin. Dan buat sahabat pendengar, jangan kemana-mana ya, karena kita akan lanjut ke sesi berikutnya, jadi tetap stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, kembali lagi bersama kita di podcast di sana. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang merupakan anak muda yang kreatif banget nih. Wah, bener banget. Jadi di sesi kali ini bakal jadi seru banget dong. Kita nih kedatangan 3 anak muda yang sangat inspiratif. Mereka itu menyebarkan ceramah melalui gadget. Jadi semua Gen Z bisa mengaksesnya dengan lebih mudah. Yap, bener banget. Mereka menyiarkan agama Islam di game Roblox. Mungkin banyak yang mikir, kok bisa sih? Jadi gak perlu lama-lama lagi, mari kita bahas. Bintang tamu kita yang pertama yaitu Dimas. Beliau ini sering mengajari anak-anak ngaji di Roblox hingga bikin server masjid virtual. Assalamualaikum, senang banget bisa sharing di sini. Lalu ada Nadia. Dia sering melakukan kajian virtual di dalam game Roblox tersebut, pastinya dengan gaya yang seru abis. Assalamualaikum, semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Dan yang terakhir ada Sofa. Beliau ini content creator yang sering bikin konten Islami di Roblox. Assalamualaikum semuanya, semoga podcast kali ini bisa membuat pahala bagi kita semua. Nah, pada pembahasan sesi pertama, kita udah bahas tentang iman, Islam, dan juga ihsan nih. Kalau menurut kalian bertiga, gimana sih cara mengaplikasikan iman, Islam, dan juga ihsan di dunia digital seperti ini? Kalau aku intinya menghadirkan kebaikan dimanapun kita berada, termasuk di Roblox. Kita jadi teladan, gak kasar, ngajak kebaikan. Aku setuju. Iman ihsan itu bukan cuma mengajarkan tentang sholat, tapi juga memberi contoh yang baik. Bahkan lewat cara kita chat lewat game, itu bisa jadi dakwah. Betul, kadang-kadang orang lebih ingat akhlak atau daripada kata-kata panjang. Jadi kalau kita ramah, gak gampang marah, itu udah jadi dakwah. Seperti itu. Oke, langsung aja ya. Dimas, kok bisa sih kepikiran ngajarin anak-anak ngaji di Roblox? Bisa. Awalnya tuh iseng-iseng aja, aku lihat anak-anak di server suka nongkrong di masjid virtual. Tapi cuma buat main-main terus aku coba bilang, ayo kita baca Al-Fatihah bareng. Ternyata banyak yang mau ikut. Dari situ lama-lama jadi kebiasaan. Masya Allah, jadi kayak ustadz digital gitu ya. Ngajarin anak-anak lewat karakter Roblox. Iya, tapi sebenarnya aku nggak merasa jadi ustadz. Lebih kayak teman belajar bareng. Yang penting kita bisa bikin suasana Islam itu ramah dan menyenangkan. Nah, kalau Nadia sendiri gimana nih? Biasanya di Roblox ngapain aja? Aku sih bikin kajian mini. Misalnya bahas adab sama orang tua dan cerita Nabi. Kadang aku kasih pertanyaan ke pemain lain. Terus kalau bisa jawab, aku kasih hadiah aja. Wah, seru banget nih. Belajar Islam sambil bermain Roblox. Nah, kalau Nadia sendiri gimana nih? Biasanya kalau di Roblox ngapain aja? Aku sih suka bikin kajian mini. Misalnya bahas adab sama orang tua atau cerita Nabi. Tapi cuma 5 menit doang sih, biar gak bosan. Kadang aku kasih pertanyaan ke pemain lain. Terus kalau bisa jawab, aku kasih hadiah item. Wah, seru banget ya bisa belajar sambil main. Iya, karena banyak anak muda sekarang yang menganggap Islam itu berat. Padahal Islam itu indah. Kita bisa belajar ikhlas, sabar, jujur dalam hal-hal kecil. Salah satunya berinteraksi di game. Nah, kalau Sofa nih sebagai content creator, apa sih tantangannya selama menyiarkan agama Islam di Roblox? Banyak banget. Misalnya ada pemain yang suka nge-troll, suka gangguin kajian. Tapi justru itu bisa melatih kita kesabaran. Kita tidak boleh memarahinya, tapi kita kasih contoh akhlak yang baik.
Kadang aku bilang, ya udah nggak apa-apa, duduk di sini aja, duduk bareng, dengerin sebentar. Lama-lama mereka juga akan kebiasaan kok. Oke, terakhir nih, apa sih harapan teman-teman buat dakwah di Roblox? Semoga makin banyak anak muda yang sadar kalau dakwah bisa lewat apa aja. Roblox cuma salah satu sarana. Aku berharap anak-anak bisa lihat Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang, bukan yang nakut-nakut. Dan semoga ada lebih banyak konten kreator yang bikin konten Islam positif. Biar Roblox bukan cuma tempat bermain game, tapi juga tempat pembelajaran. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa banget ya. Jadi dakwah itu fleksibel, gak harus terusan dilakukan di dalam masjid atau bahkan di suatu majelis. Bisa juga melalui platform sosial media atau bahkan di dalam game. Dan kuncinya adalah ihsan, menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak untuk anak muda yang sangat gaul ini. Buat Sofa, Dimas, dan juga Nadia, terima kasih sudah sharing di sini sama kita hal-hal kreatif untuk menyebarkan agama. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian podcast episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya dan Zara. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Risti Rasya Fitri nomor absen 33, Saya Jessica Naura, absen 15. Saya Diana Kusuma, absen 24. Saya Cici Kacayanti, absen 5. saya Safia Bunga Ramadhani absen 35. Saya Karina Tusnawati, absen 17. Saya Dimas Ananda Putra, absen 9. Saya Muhammad Sawalfa, absen 22. Kamsahamnida. Arigato. Syukron. Shishin. Gracias. Thank you. Matur nuwun. Terima kasih. Yeay. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya Allah. Oh, la ilaha illallah. Bisa kayak gitu dah. Apaan sih lempahan lagu? Atau bahkan di dalam game. Dan kuncinya adalah Ya aku bingung mau kemana aja ada yang bicara. Gampang marah, itu udah jadi dakwah.